329 Teknik Ki Tersembunyi. Di halaman kecil, Lin Chen memegang sebuah buku tua dan melihatnya dengan senang hati. Buku ini mencatat penelitian Yan Lao selama puluhan tahun tentang seni pertempuran. Ada lebih dari 100 formasi di dalamnya, dari formasi pengumpulan ki sederhana hingga formasi serangan berantai yang kompleks, semuanya dicatat, dan setiap formasi yang tercatat di dalamnya memiliki pengalaman penelitian Yan Lao di dalamnya. Dengan pengalaman Yan Lao, Lin Chen tampak cukup santai. Formasinya terdiri dari mata formasi dan bendera formasi. Beberapa formasi juga memerlukan cakram formasi. Penempatan mata formasi, bendera formasi, dan cakram formasi yang berbeda akan menghasilkan formasi yang berbeda. Lin Chen berpikir dalam hati, ada 3 jenis formasi. Salah satunya adalah formasi psikedelik, yang digunakan oleh orang-orang yang terperangkap. Formasi psikedelik umum dapat menjebak prajurit dengan tingkat kultivasi di bawah alam Dao sejati. Bahkan formasi psikedelik yang kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap prajurit alam Baoyuan. Di sana ada juga banyak jenis formasi psikedelik, seperti formasi yang dapat meningkatkan kekuatan prajurit. Faktanya, formasi pengumpulan ki juga merupakan jenis formasi psikedelik. Tipe kedua adalah susunan teleportasi. Seperti namanya, susunan teleportasi digunakan untuk teleportasi. Namun, tidak banyak master formasi yang dapat mengatur susunan teleportasi. Untuk mengatur susunan teleportasi, diperlukan batu spiritual yang sangat berharga. Untuk memberikan energi. Ada banyak jenis susunan teleportasi, termasuk formasi teleportasi jarak pendek, formasi teleportasi jarak jauh, dan bahkan formasi acak. Misalnya, platform batu di aula warisan adalah susunan teleportasi kecil. Tipe ketiga adalah formasi serangan. Kekuatan serangan dari formasi jenis ini sangat kuat. Dikatakan bahwa ada master formasi di zaman kuno yang mengatur formasi serangan untuk membunuh raja hidup dan mati. Formasi serangan adalah lebih sulit untuk diatur daripada 2 formasi pertama. Ini jauh lebih sulit dan rumit, tetapi juga sangat kuat. Selain itu, master formasi mengatur formasi psikedelik dan formasi serangan pada saat yang sama. Jika master formasi menggunakan formasi untuk menjebaknya, maka kecuali orang tersebut dapat dengan cepat menghancurkan formasi tersebut, dia harus menderita di tempat. Bagaimanapun juga, serangan formasi tersebut terus-menerus, bahkan jika formasi tersebut tidak dapat membunuh orang di dalamnya untuk sementara waktu, itu tetap akan membuatnya kelelahan sampai mati. Semakin banyak Lin Chen membaca buku formasi ini, semakin dia merasakan luasnya formasi. Kompleksitas beberapa formasi tidak dapat dipercaya. Bahkan jika Lin Chen memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dia masih sedikit pusing saat ini. Tidak heran Yan Lao mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memahami hanya sedikit metode pembentukannya. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Kecuali monster tua yang sudah hidup ratusan tahun, mustahil bagi anak muda biasa untuk mempelajari seni formasi. Lagi pula, jika ingin menjadi terkenal dengan mempelajari seni formasi, tidak mungkin tanpa puluhan tahun. Begitu pula dengan Lin Chen, meskipun kekuatan jiwanya kuat dan ia memiliki pengalaman Yan Lao dalam mempelajari formasi, tidak mungkin baginya untuk memahami apapun tentang formasi dalam waktu singkat. Saat dia membaca buku ini kali ini, dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang bentukan dan mampu membedakan perbedaan antara bentukan. Lain kali, saya harus mendapatkan 1 set peralatan formasi dan mencoba mengatur formasi sederhana. Lin Chen melirik buku di tangannya, membalikkan tangannya, dan menyimpan buku itu. Penelitian tentang metode formasi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu saja untuk hari ini, saatnya berlatih Qi Jue tersembunyi. Lin Chen mengeluarkan buku rahasia Qi Jue tersembunyi dan mulai mempelajarinya lagi. Dibandingkan dengan Tao formasi, teknik Qi tersembunyi sekarang memiliki efek yang lebih besar pada Lin Chen. Toh penelitiannya sudah keluar, Lin Chen membutuhkan lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menciptakan formasi yang kuat. Sekarang tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sebaliknya, setelah teknik Qi tersembunyi berhasil dipraktikkan, ia akan mampu menyembunyikan aura di tubuhnya. Tubuh Lin Chen selama tingkat budidaya musuh tinggi, jika tidak lebih dari 2 tingkat di atas Lin Chen, itu akan memiliki efek yang tidak terduga dalam pertempuran. Hiden Qi Jue adalah keterampilan bela diri tambahan tingkat bumi, yang cukup sulit untuk dilatih. Namun, kekuatan jiwa Lin Chen telah meningkat pesat sejak bergabung dengan kabut hitam di aula warisan, dan pemahamannya juga meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lin Chen telah membaca semua Qi Jue tersembunyi, dan dia masih memiliki beberapa wawasan di benaknya. Benar saja, ini luar biasa. Qi Jue tersembunyi sebenarnya dilakukan berdasarkan prinsip ini. Lin Chen tidak bisa menahan kekagumannya setelah membaca buku rahasia Qi Jue tersembunyi. Jika itu orang lain, akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan untuk memahami prinsip penggunaan teknik Qi tersembunyi.
Namun, Lin Chen memiliki pemahaman yang kuat, dan setengah jam sudah cukup baginya untuk memahaminya. Prinsip dari teknik ki tersembunyi ini adalah dengan menggunakan energi sebenarnya atau energi sebenarnya dari dantian untuk mengompres suatu titik kecil di tubuh, dan kemudian sisa energi atau energi sejati yang tersisa membungkus bola tersebut, sehingga mustahil bagi orang luar untuk mendeteksinya. Tingkat budidaya yang sebenarnya. Poin kuncinya adalah titik kecil ini. Tidak sulit untuk mengompres bola di dantian dengan energi yang sebenarnya, tapi yang penting adalah mengompresnya ke level yang sangat kecil. Hanya dengan cara ini musuh tidak akan bisa mendeteksinya. Itu. Lin Chen berpikir dalam benaknya, dan merenung. Menurut Lin Chen, prinsip Kijue tersembunyi tidak terlalu rumit, tetapi agak sulit untuk melakukannya. Bagaimanapun, bola ini bukanlah bola salju besar, tetapi esensi sejati yang kental. Untuk prajurit biasa, dibutuhkan sedikit usaha waktu dapat memampatkan esensi sejati menjadi sebuah bola, tetapi bagaimana ia dapat memampatkannya menjadi sebuah titik kecil. Seperti kita ketahui bersama, setelah energi sejati diubah menjadi energi sejati, massa jenisnya sangat tinggi, dan sangat sulit untuk dikompres. Ini seperti mengompresi air di lautan menjadi segelas air, sungguh luar biasa. Setelah merenung sejenak, Lin Chen menyilangkan kaki di tempat tidur dan mulai mencoba mengompres esensi sebenarnya dari dantiannya. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam dantiannya dan mulai memampatkan energi sebenarnya di dalam dantiannya. Nampaknya dantian hanyalah bagian dari tubuh manusia, namun nyatanya ia adalah ruang tersendiri. Begitu kekuatan jiwa Lin Chen memasukinya, dia dengan mudah memampatkan 2/3 energi sebenarnya menjadi bola setinggi 10 kaki. Lanjutkan kompres. Tanpa henti, Lin Chen terus mengontrol kompresi energi sebenarnya. Bola menyusut dari 10 kaki menjadi 9 kaki dengan kontrol kekuatan jiwa, Lin Chen tidak mengalami kesulitan dalam mengompresnya. 8 kaki, 7 kaki. Titik. 2 kaki, 1,5 kaki, 1 kaki. Ketika bola dikompresi menjadi 1 kaki, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tekanan, dan bola terasa samar-samar pecah. Jika pecah, maka hasilnya akan kalah. Menurut catatan di Kijue tersembunyi, kultivasi yang berhasil setidaknya akan memampatkan energi sebenarnya menjadi seukuran kepalan tangan, jika tidak, tidak mungkin berhasil menyembunyikan kultivasi, pikir Lin Chen dalam hati. Tercatat dengan jelas dalam Kijue tersembunyi bahwa energi sebenarnya harus dikompresi menjadi seukuran kepalan tangan. Tetapi sekarang, meskipun Lin Chen memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan kontrol yang kuat, dia sudah merasakan tekanan ketika dia mengompresi energi sebenarnya ke 1 kaki. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi prajurit lain untuk berlatih seni ki tersembunyi ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Chen terus mengompres bola di dantiannya. Saat Lin Chen terus mengompres, bola tersebut juga perlahan menyusut. Setelah beberapa saat, bola tersebut akhirnya hanya setinggi 1 meter. Namun kini setelah dikompres, Lin Chen tidak berani mengompresnya lagi karena merasa, selama dia menekan bola 1 cm lagi, bola akan segera meledak. Jika bola meledak, latihannya tidak hanya akan sia-sia, tetapi dantiannya juga bisa terluka. Akibat dari cedera pada dantian sangatlah serius, mulai dari cedera serius yang menyulitkan peningkatan tingkat kultivasi seseorang, hingga kasus yang parah, tingkat kultivasi seumur hidup seseorang terhapus, dan sejak saat itu ia menjadi orang yang tidak berguna. Seni ki tersembunyi ini sangat berbahaya untuk dipraktikkan. Lin Chen tersenyum pahit, dan ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya, bola di dantiannya tiba-tiba menghilang seperti balon kempes. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Chen mulai memikirkan alasannya. Karena ada buku rahasia bernama Hidden Kijue, maka pasti ada yang berhasil mengolah buku rahasia ini. Tidak ada alasan mengapa energi sebenarnya dari dantian tidak dapat dikompres. Memutar tangannya, dia mengeluarkan buku rahasia teknik ki tersembunyi lagi dan membacanya. Kali ini, Lin Chen melihat lebih hati-hati dan melihat teks yang direkam di Hidden Kijue. Dari tampilan ini, Lin Chen benar-benar melihat sedikit misteri. Sebenarnya ada diagram metode hati. Lin Chen terkejut. Ada juga diagram metode hati yang disembunyikan di buku rahasia teknik ki tersembunyi. Tentu saja, itu bukan gambar, tetapi yang mengejutkannya adalah diagram teknik mental disembunyikan dalam kata-kata, seolah-olah dia tidak ingin orang melihatnya. Ini benar-benar berbahaya. Jika saya mengompresnya dengan paksa, saya akan meledak dan mati. Lin Chen masih ketakutan. Orang yang menciptakan Kijue tersembunyi begitu berbahaya sehingga dia benar-benar menemukan trik yang aneh. Tapi sekarang Lin Chen telah menemukan peta mental ini, akan lebih mudah untuk berlatih Kijue tersembunyi. Diagram mental Kijue tersembunyi didasarkan pada energi sejati dantian yang mengalir melalui meridian berbeda di tubuh, dan kemudian kembali ke dantian. Rahasianya adalah setelah sirkulasi, energi tersebut akan dikompresi lebih mudah. Selama seorang pejuang dengan sedikit kontrol dapat mempraktikkannya dengan sukses.
Lin Chen memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan kontrol yang sangat kuat. Dengan peta pikiran ini, Lin Chen dapat berlatih seni Qi tersembunyi dengan mudah dan tanpa kesulitan apapun. Dalam sekejap, 2/3 energi sebenarnya dalam dantiannya dikompres menjadi bola yang sedikit lebih kecil dari kepalan tangannya. Kemudian, Lin Chen mengikuti metode menggunakan Hiden Qi Jue untuk menutupi bola dengan sisa sepertiga energi aslinya. Saat langkah terakhir ini selesai, seluruh aura Lin Chen tiba-tiba turun tiba-tiba, mencapai titik di mana dia hanya berada di tahap tengah alam Tiangang. Ini benar-benar berhasil. Lin Chen sangat senang. Dengan pemikiran di benaknya, dia membubarkan bola yang dikompres tersebut, dan kemudian mengompresnya kembali menjadi bola seukuran kepalan tangan. Hanya saja berbeda dari yang terakhir kali ini Lin Chen memampatkan lebih dari 2/3 energi nyata, hanya menyisakan kurang dari sepertiga dari total energi nyata. Kali ini, aura budidaya Lin Chen turun langsung ke tahap awal alam Tiangang. Hah! Senyum muncul di wajah Lin Chen, dengan seni Qi tersembunyi ini, saya dapat mengontrol kultivasi saya dari tahap awal alam Tiangang hingga puncak alam Tiangang. Namun, saya masih mengontrol kultivasi saya di puncak dari alam Tiangang. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa kultivasi saya berada di puncak alam Tiangang. Jika saya tiba-tiba menjadi tahap awal alam Tiangang, itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Segera, Lin Chen memampatkan esensi sebenarnya di dantiannya lagi, dan tiba-tiba, budidayanya dari tahap awal alam Dao sejati hingga puncak alam Tiangang. Tingkat budidaya dikurangi ke puncak alam Tiangang, kecuali tingkat budidaya lawan 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Chen. Misalnya, Lin Chen saat ini berada di tahap awal alam Dao sejati. Yang lain setidaknya harus berada di tahap akhir. Tahap alam Dao sejati sebelum mereka dapat melihat tingkat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya. Setelah merasa tidak ada gerakan di dantiannya, Lin Chen mengambil pedang baja tahan karat dan datang ke halaman untuk melatih keterampilan pedangnya. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Selama 2 bulan ini, Lin Chen tinggal di halaman setiap hari untuk berlatih keras. Dia menghabiskan 2 jam di pagi hari mempelajari formasi, berlatih ilmu pedang di sore hari, dan minum pil untuk berlatih di malam hari. Tentu saja, pil yang diminum Lin Chen sekarang diperoleh dari Wang Dong dan lainnya. Pil di tangan mereka paling cocok untuk pejuang di alam Dao sejati. Pada saat ini, budidaya Lin Chen baru saja mencapai tahap awal dari alam Dao sejati. Dao Realem dan bisa diambil. Sore ini, Lin Chen sedang berlatih permainan pedang di halaman. Pada saat ini, tetua ketujuh datang sambil tersenyum, ya, alasan mengapa para jenius lebih baik daripada yang lain adalah karena mereka memiliki kualifikasi yang lebih baik, tetapi ketekunan juga sangat penting. Lin Chen menyentuh hidungnya dan tersenyum. Penatua ketujuh tiba-tiba berubah menjadi serius dan berkata, Lin Chen, saya di sini kali ini untuk memberitahu Anda bahwa penatua tertinggi ingin Anda segera datang. Dipanggil. Lin Chen tertegun dan menatap tetua ketujuh dengan bingung. Dia baru saja dipanggil 2 bulan yang lalu, jadi sekarang penatua tertinggi datang untuk memberitahu dia bahwa dia sedang dipanggil. Bab 330, Kakak Senior Yang. Area terlarang Sekte Tianji, di hutan lebat. Dengan perintah 3 tetua, Lin Chen sekali lagi datang ke hutan lebat tanpa hambatan apapun. Tapi yang mengejutkan Lin Chen adalah kali ini, tidak hanya ada 3 tetua tertinggi, tetapi juga seorang wanita tua yang tampak berusia 70-an. Wanita tua itu memiliki rambut putih tetapi matanya tajam. Melihat wanita tua ini, Lin Chen merasakan jantungnya berdetak kencang, dan tekanan tak terlihat menyelimuti dirinya, membuatnya sulit bernapas. Tekanannya sangat kuat. Tingkat kultivasi orang ini masih lebih tinggi daripada 3 tetua. Anda harus tahu bahwa niat pedang setengah langkah Lin Chen telah maju ke niat pedang destruktif. Selama prajurit alam Baoyuan tidak melakukannya sengaja melepaskan tekanan, niat pedang penghancurnya dapat memblokirnya sepenuhnya. Pada saat ini, paksaan yang menyelimuti Lin Chen hanyalah jejak yang secara tidak sengaja terpancar dari wanita tua itu, meski begitu, tetap membuat Lin Chen merasa berdebar-debar. Dari sini saja terlihat bahwa budidaya wanita tua itu lebih kuat dibandingkan dengan ketiga tetua. Ketiga lelaki tua dan perempuan tua itu sedang duduk di paviliun kecil, sementara 2 lainnya berdiri di luar paviliun kecil. Salah satunya adalah Sue Lingyun. Menggunakan batu roh atribut es yang diberikan Lin Chen padanya, setelah 2 bulan berlatih keras, Sue Lingyun sudah berada di tahap tengah alam Dao sejati. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat dari 2 bulan lalu. Orang lainnya adalah seorang pemuda. Pemuda ini tampaknya berusia awal 20-an, tetapi budidayanya telah mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati, dan bakat serta kualifikasinya jelas sangat bagus. Mungkin karena tingkat kultivasinya lebih tinggi dari rekan-rekannya, selalu ada sedikit rasa arogansi di wajah pemuda itu. Murid Lin Chen memberi penghormatan kepada penatua tertinggi dan telah bertemu dengan seniornya.
Lin Chen membungkuk sedikit dan membungkuk kepada tiga tetua dan wanita tua itu. Meskipun dia tidak jelas tentang asal-usul wanita tua itu, jelas bahwa kultivasinya sangat kuat, dan tidak berlebihan jika Lin Chen memanggilnya senior. Saat suara Lin Chen turun, pemuda yang berdiri di luar paviliun batu tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan suara terkejut, "Apakah Anda Lin Chen, pemuda nomor 1 di wilayah Yan'an? Apakah tidak ada jenius di wilayah Yan'an? Itu hanya cara yang benar." Pada masa-masa awal dunia, dia dikenal sebagai anak muda nomor 1 di wilayah Yan'an. Sangat disayangkan. Saya pikir Lin Chen yang dikabarkan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi saya tidak bisa melihat lebih dari itu. Ketika dia mengatakan ini, ada sedikit ejekan di wajahnya. Dia tampak sombong, seolah-olah dia sedang memandang Lin Chen dari tempat yang tinggi. Kultivasi pemuda ini berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati. Meskipun Lin Chen mempraktikkan teknik Qi tersembunyi, seorang pejuang yang berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati dapat melihat dengan jelas budidayanya. Namun, Sue Lingyun benar-benar terkejut dia menemukan bahwa budidaya Lin Chen berbeda. Ia telah mencapai puncak alam Tiangang, tetapi Sue Lingyun juga tahu di dalam hatinya bahwa 2 bulan lalu, tingkat budidaya Lin Chen menerobos ke tahap awal alam Dao sejati. Begitu kata-kata pemuda itu keluar, suasana menjadi agak sunyi. Tetua ketiga tersenyum canggung. Pemuda ini berusia awal 20-an dan telah mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati. Kualifikasi dan bakatnya secara alami sangat bagus. Lin Chen, yang dikenal sebagai anak muda nomor 1 di wilayah Yan'an, baru saja menerobos ke tahap awal alam Dao sejati dibandingkan dengan anak muda, dia tampaknya jauh lebih rendah. Berbeda dari 3 tetua, wanita tua yang juga duduk bersila di paviliun batu memiliki senyum tipis di wajahnya dan memandang Lin Chen dengan acuh tak acuh, seolah dia ingin melihat melalui Lin Chen. Lin Chen memiliki perhatian yang sangat baik terhadap orang-orang dalam 2 kehidupannya. Pertama kali dia melihat pemuda itu, Lin Chen tahu bahwa pemuda itu adalah tipe orang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Untuk orang seperti ini, Lin Chen tidak bisa mengatakan apakah dia baik atau buruk, tapi itu fakta bahwa saya sama sekali tidak menyukainya. Mengabaikan pemuda itu, mata Lin Chen tertuju pada ketiga tetua. Kali ini, ketiga tetua tiba-tiba memanggilnya, tetapi Lin Chen bingung dan tidak tahu mengapa. Namun, melihat Sue Lingyun, pemuda sombong dan wanita tua, Lin Chen samar-samar bisa menebak bahwa alasan mengapa ketiga tetua tiba-tiba memanggilnya pasti terkait dengan kedatangan tiba-tiba wanita tua dan pria muda sombong itu. Melihat Lin Chen tidak berbicara, dan bahkan tidak melihat dirinya sendiri, pemuda sombong itu segera menyipitkan matanya seperti tokek yang ekornya tersangkut. Berpikir bahwa budidayanya telah mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati, dan melihat benua Tianling, dia juga termasuk di antara tokoh teratas generasi muda. Namun, pada saat ini, dia diabaikan oleh seorang pejuang di tahap awal. Dari alam Dao sejati pemuda sombong itu tiba-tiba merasa tidak puas. Lin Chen, karena kamu adalah anak muda nomor 1 di wilayah Yan'an, apakah kamu berani bersaing denganku? Pemuda sombong itu memutuskan untuk memberi pelajaran pada Lin Chen, dia masih memandang Lin Chen dengan arogan, dan sepertinya begitu khawatir dengan penolakan Lin Chen, pemuda sombong itu berkata dengan tatapan menggoda, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, kan? Jika demikian, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sambil berbicara, matanya penuh dengan menghina, seolah-olah berbicara dengan Lin Chen merupakan penghinaan terhadap kepribadiannya. Mendengar kata-kata pemuda sombong itu, ketiga tetua di paviliun batu tidak bisa menahan kilatan kemarahan di mata mereka. Jika itu hanya sebuah diskusi, ketiga tetua tentu saja tidak akan merasa tidak puas, tetapi nada arogan pemuda sombong itu membuat ketiga tetua itu sangat marah. Yang disebut prajurit dari tingkat yang sama dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat kekuatan, belum lagi pemuda sombong itu 2 alam lebih tinggi dari Lin Chen. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menantang Lin Chen. Bukankah sudah jelas dia ingin memberi pelajaran pada Lin Chen? Lin Chen adalah murid dari Sekte Tianji. Pemuda sombong itu menguliahi Lin Chen di depan 3 sesepuh tertinggi. Ini hanyalah tamparan di wajah mereka. Namun, meskipun tetua ketiga sangat marah, sulit untuk berbicara. Jika generasi muda menantang persaingan, jika para tetua menghentikannya dan memarahi pemuda yang sombong, mereka akan kehilangan reputasinya, dan akan lebih mudah bagi orang untuk berpikir bahwa mereka memiliki hati nurani yang bersalah dan bahwa Lin Chen sama seperti orang yang sombong. Berbeda dengan ketiga tetua, wanita tua itu masih memiliki sedikit senyuman di wajahnya, namun dia sepertinya merasakan kemarahan dari ketiga tetua tersebut. Wanita tua itu memarahi dengan wajah tegas, "Yanger, jangan kasar." Itu jelas sebuah omelan, tapi jelas bahwa wanita tua itu dia sangat protektif dan menyayangi pemuda sombong itu, tapi hanya karena ketiga tetua itulah dia memarahi pemuda sombong itu. Mendengar perkataan wanita tua itu, pemuda sombong itu menoleh dan membungkuk, "Guru, saya tidak punya niat lain."
Anda pernah mengajari saya untuk cukup berani menantang dan belajar dari para jenius lainnya. Karena Lin Chen adalah orang nomor satu di antara yang generasi muda di wilayah Yan'an, dia pasti memiliki kualifikasi dan bakat yang sangat bagus. Bukankah berlebihan jika muridnya ingin bersaing dengan saudara muda Lin? Wanita tua itu mengangguk sedikit, tersenyum pada ketiga tetua dan berkata, kami sudah tua, para pria semuanya sudah tua dan tidak memiliki energi seperti orang muda. Melihat wanita tua dan muridku, itu seperti melihat diriku sendiri di masa lalu. Haha, tapi Yang sesi perdebatan ini bisa dihindari. Wanita tua itu merasa lebih tercerahkan di dalam hatinya, dia tahu bahwa jika pemuda sombong itu mengalahkan Lin Chen, seperti tamparan di wajah tetua ketiga pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Namun, saat dia mengatakan ini, wajah tetua ketiga menjadi semakin jelek. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa Lin Chen bukan tandingan pemuda sombong itu. Mungkin di matanya, dia juga berpikir bahwa kekuatan Lin Chen rata-rata. Dengan mengatakan ini, dia sudah memberikan wajah yang cukup kepada ketiga tetua. Kong Lao memaksakan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Pada saat ini, suara Lin Chen tiba-tiba terdengar, karena kakak senior yang ingin belajar satu sama lain, mengapa Lin repot-repot bertarung. Semua orang tercengang dan menatap Lin Chen keheranan. Diawasi oleh tiga tetua tertinggi dan seorang pria kuat yang budidayanya lebih dalam dari tiga tetua, Lin Chen berkata tanpa mengubah ekspresinya, saudara senior Yang, tolong. Dia berulang kali ditatap oleh saudara senior yang di depannya memprovokasi. Lin Chen juga merasa sedikit marah di hatinya. Karena kamu sangat ingin bertarung, maka aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Pemuda sombong itu menatap Lin Chen dengan tatapan kosong. Awalnya menurutnya Lin Chen tidak berani menerima tantangan tersebut, namun ia tidak menyangka akan memiliki keberanian seperti itu dan benar-benar setuju. Namun, pemuda sombong itu tidak banyak bicara. Dia tersenyum tipis dan berkata seperti kakak laki-laki, jangan khawatir, karena kamu memanggilku kakak senior Yang dan kakak muda Lin, aku akan mengendalikan kekuatanku sebentar lagi dan menang. Tidak menyakitimu terlalu serius. Lin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang baja tahan karat yang dibuat khusus oleh tetua itu dan memegangnya di tangan kanannya. Ini Lin Chen. Melihat ini, ketiga tetua menggelengkan kepala, wajah mereka sedikit jelek dan sedikit tertekan. Awalnya, Kong Lao ingin mengikuti nasihat wanita tua itu dan menolak perdebatan. Meskipun ini akan menyebabkan tetua ketiga kehilangan muka, itu lebih baik daripada ditampar wajahnya secara langsung. Tanpa diduga, Lin Chen tiba-tiba mengusulkan perdebatan. Lin Chen. Sue Lingyun di samping juga tampak sedikit cemas. Lin Chen baru menerobos ke tahap awal alam Dao sejati 2 bulan lalu. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pemuda sombong itu? Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut menghadapi kekhawatiran ketiga tetua dan Sue Lingyun di depannya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, menatap pemuda sombong itu dan berkata, saya ingin tahu apakah saudara senior Yang sudah siap. Haha, aku akan memberimu 3 gerakan. Jika kamu bisa melakukan 3 gerakan ini, jika kamu mengusirku, aku akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Pemuda sombong itu tersenyum ringan dan berkata dengan tenang. Lin Chen mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini, dan tanpa mengatakan apapun, dia menebas dengan pedangnya. Saat Lin Chen menyerang dengan pedang, niat pedang destruktif di tubuhnya segera bergabung dengan niat pedang cepat dan lambat. Saat 3 konsepsi artistik bergabung, momentum mengerikan tiba-tiba meledak dari Lin Chen, dengan kuat mengunci pemuda sombong itu. Di depannya. Terkunci oleh momentum Lin Chen, wajah pemuda sombong itu berubah, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Ini adalah sebelum pemuda sombong itu dengan hati-hati bisa merasakan aura yang meletus dari Lin Chen, 10 besar ledakan kehancuran sepanjang 1 meter bilah pedang muncul dari udara tipis di udara dan menebas langsung ke arah pemuda sombong itu. Prinsip dari Blade of Destruction adalah kombinasi dari 3 konsepsi artistik Sword of Destruction dan mood cepat dan lambat. Perpaduan dari Blade of Destruction memiliki sedikit misteri dan begitu kuat hingga mengejutkan ketiga tetua. Melihat Blade of Destruction menyerang ke arahnya, ekspresi pemuda arogan itu tiba-tiba berubah, menjadi ketakutan dan ketakutan. Jika dia terkena gerakan Lin Chen, bahkan jika budidayanya mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati, dia mungkin tidak mati tetapi akan terluka parah. Ah! Pemuda arogan itu tiba-tiba berteriak, dan esensi sebenarnya dari dantiannya disuntikkan secara gila-gilaan ke telapak kedua tangannya, dan kemudian dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyerang bilah penghancur dengan seluruh kekuatannya. Bang-bang! Pemuda arogan itu mencoba yang terbaik untuk meletakkan kedua telapak tangannya di atas pedang penghancur, dan terdengar 2 suara persimpangan yang sangat membosankan. Segera setelah itu, tubuh pucat pemuda sombong itu terlihat mundur. Wow wow wow.
Gelombang aura destruktif mengalir ke tubuh pemuda sombong itu, menyebabkan dia membuka mulutnya dan memuntahkan 3 suap darah, meninggalkannya dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat ini, meskipun pedang penghancur Lin Chen pernah bentrok dengan pemuda sombong itu, pedang itu masih berdiri di udara. Di bawah kendali Lin Chen, bilah penghancur jatuh ke kepala pemuda sombong itu, dengan niat membunuh. Melihat pemuda sombong yang berada dalam keadaan menyesal dan dengan wajah pucat dan ketakutan, Lin Chen berkata dengan lembut, "Saudara Yang, apakah kamu kalah?" Wajah pemuda sombong itu langsung memerah, seolah-olah dia telah dikalahkan. Ditampar. Sebelumnya, dia mengklaim bahwa dia akan memberi Lin Chen 3 gerakan dan tidak akan menyakiti Lin Chen terlalu serius, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa memblokir 1 gerakan Lin Chen. Itu benar-benar sebuah ironi yang sangat besar.